memori yang terbentuk dari para pelanggan itu pada saat mereka melakukan destinasi wisata kemana dan seperti apa, pada akhirnya hotel akan menjadi penutup. Masing-masing kategori bintang tadi semua itu punya plus minus. Saya jamin, even yang dibilang bintang 5 itu pasti akan ada plus minusnya. Dan terkadang plus minus itu akan selalu kembali ke subjektivitas seseorang tamu, tersebut. gitu loh. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo, selamat datang teman Pro 2 di podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Senang banget hari ini aku Ima Fani alias Irma Nurdewi yang hadir juga nemenin kamu di podcast kita hari ini dengan topik yang sangat menarik. Dan aku juga bakal kenalin sama kalian semua narasumber-narasumber yang keren banget untuk kita ajakin berbincang di podcast kita kali ini. Kita hari ini temanya tentang sentuhan hangat, fasilitas lengkap, kunci emas pariwisata. Menarik banget ya kalau misalnya ngomongin soal pariwisata. Coba deh kalau misalnya kamu bayangin teman-teman, kalau misalnya kamu lagi rencana liburan ya kan, mungkin selain kamu kayak browsing tiket pesawat, kamu juga ada destinasi wisata hits yang pengen kamu datengin. Dan yang paling penting adalah hotel yang dimana bakal kamu nginep nanti. Nah, hari ini kita udah bersama dengan narasumber kita yang juga ada di dunia perhotelan. Ada Bapak Yudi Alamsyah, adalah General Manager Akar Hotel and Resort di Lampung, yang kita udah bareng sama Pak Yudi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Kak Irma, Tabi pun ya, thank you hari ini udah ngobrol sama kita di podcast RRI Bandar Lampung. Kita mau nanya-nanya sama Pak Yudi banyak hal yang pengen kita gali juga dalam dunia perhotelan yang mendukung pariwisata juga. Boleh ya Pak Yudi ya? Boleh. Terima kasih juga betul. Sudah kasih kami kesempatan pagi hari ini untuk kita berbincang-bincang. Semoga apa yang nanti kita perbincangkan bisa menjadi referensi untuk teman-teman di luar sana ya Kak Irma ya. Betul banget ya. Dan selain Pak Yudi ya, kita juga sudah bersama dengan Marketing Communication Eksekutif, ada Kak Reza Afif Kurnian Syah, atau yang disapa akrabnya adalah Kak Reza. Ada Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo, selamat pagi Kak Irma, Tabi Terima kasih ya pun. Ya, thank you juga. Dan Kak Reza ini juga udah punya banyak pengalaman juga di dunia perhotelan. Tapi kalau ngomongin soal pengalaman, Pak Yudi luar biasa banget tuh teman-teman, karena udah 26 tahun di dunia perhotelan ya Pak ya. Sudah tua berarti ya. Ini penegasan senior, ketuaan gitu. saya ini berarti ya. Boleh cerita gak sih selama 26 tahun di dunia perhotelan, gimana senengnya atau mungkin juga perjuangannya Pak Yudi? Apalagi mungkin perubahan yang sangat luar biasa dong dari awal sampai sekarang. Betul. Yang paling berkesan dalam 26 tahun perjalanan karir saya dalam dunia perhotelan pastinya perubahan-perubahan yang terjadi. Dan hampir di semua aspek itu berubah. Tidak hanya di aspek marketnya, produknya, pelayanannya, dan pariwisatanya sendiri tentunya mengalami perubahan yang signifikan ya. Dari mulai era di mana kami memulai, ya saya 26 tahun lalu memulai masuk ke dalam dunia perhotelan itu di era teknologi itu masih sangat terbatas, even untuk perhotelan. Bisa dibilang zaman pertama kali saya kerja, kebetulan saya ada di departemen yang berhubungan dengan kantor depan atau front office ya. Itu ada di dunia telepon menelpon, contohnya operator dan yang lain-lain. Itu alat ataupun teknologi yang kami gunakan itu masih sangat-sangat terbatas ya Pak ya. Terbatas, masih sangat-sangat manual lah ya. Betul. Kita belum kenal yang namanya digital, kita belum kenal yang namanya internet, kita belum kenal ya banyak hal yang belum ada sama sekali. Juga langsung kalau nggak via telepon atau datang gitu ya. Via telepon atau datang. Dan dari era marketnya sendiri semua masih mengandalkan begitu kita ada di bicara tentang bagaimana caranya para tamu kita, para market kita memesan kamar contohnya atau mau memerlukan bisnis ke kita, entah itu by telepon manual atau by fax atau bahkan mereka akan datang langsung ke kita. Lebih banyak trennya katakan dari skala 100%, hampir 90%, 80% mereka bisa datang ke kita. Kalau memang tidak memungkinkan datang, yang paling canggih itu dulu cuma ada fax. Karena itu bisa dibilang yang paling cepat lah ya. Atau telepon. Kalau dari luar negeri telepon pasti costly. Sehingga akhirnya yang paling efisien dan efektif digunakan itu fax. Dan kalau sudah fax, kadang mereka cuma kasih notified, nelfon cuma sebentar, we send the fax.
mereka tutup demi menjaga biaya. Cost tadi. Akhirnya kita harus cepat-cepat ngelihat mesin fax, kita buat balasannya dan ya era-era seperti itulah yang kami alami 26 tahun lalu ya, sebelum tahun 2000. Lalu berkembang ke era yang lebih maju di mana teknologi lebih berkembang juga, internet mulai masuk, mulailah berubah era perhotelan itu menjadi era mixing antara era hospitality dan digital. Dan pastinya itu membawa perkembangan dan perubahan yang baru. Karena tamu akan punya lebih banyak pilihan, lebih banyak cara untuk mencapai apa yang mereka perlukan, untuk mengetahui informasi yang mereka butuhkan. Dan kami juga harus lebih kreatif di pihak penyelenggara atau dalam hal ini perhotelan untuk memberikan informasi-informasi yang informatif, yang bisa dengan seefisien dan seefektif mungkin apa yang ingin kami sampaikan itu bisa dicerna. Tapi kendalanya yaitu tadi, karena lebih berkurangnya human touch, kadang informasi-informasi seperti itu pun tidak bisa maksimal. Ya selalu ada plus minus ya dalam setiap perkembangan. Jadi kadang ada di mana satu dan lain hal itu tetap perlu kami secara langsung menjelaskan, atau ada human touch-nya di sana kalau bahasa kami. Ada sesuatu yang harus kita dialogkan secara langsung antara klien dengan kita. Karena untuk mendapatkan informasi yang super detail atau yang betul-betul detail sampai dari A sampai Z itu kadang diperlukan penjelasan secara langsung dibanding dengan informasi-informasi baik itu lewat visualisasi di brosur, flyer, internet, dan yang lain-lain. Betul. Itulah. Dan semakin ke sini di era-era sekarang 2000 ke atas sudah masuk ke era yang milenial dan segala macam itu tentunya sudah jauh sekali ya berkembang dari 26 tahun yang lalu, di mana sekarang kita duduk pegang handphone, nggak usah bicara kita pegang laptop lah ya, kita pegang handphone, semua yang kita butuhkan itu sudah ada di sana. Betul. Dan kita mau ngapain aja bisa gitu. Betul. Bahkan. Dan mau kemana aja bisa. Betul. Gitu loh. Ya, saya masih membayangkan saat dulu 26 tahun lalu dulu itu bisa dibilang contohnya kalau bicara airline penerbangan yang paling hits cuma Garuda. Dan itu masih manual. Mungkin banyak teman-teman di luar sana terutama para generasi-generasi sekarang tuh yang nggak tahu bahwa dulu itu kami saat ada pemesanan Garuda atau apa itu kita mencatat manual. Tulis tangan. Dan itu kita punya satu kali kesempatan merevisi. Hanya satu kali sebelum itu menjadi issue. Sebelum itu menjadi issue dan firm. Kalau sudah firm ada kesalahan itu sudah otomatis berarti invalid. Berarti tiket tersebut itu ya gagal lah kasarnya gitu ya. Dulu itu seperti itu. Semua ditulis tangan, manual, dan semua hal benar-benar masih ya masih kembali ke manusianya gitu. Jadi kami dituntut sebagai pekerja untuk betul-betul detail, untuk benar-benar mengandalkan apa yang harus pengetahuan yang harus well knowledge, kita harus betul-betul ready untuk menghadapi situasi apapun. Perkembangannya itu sekarang lebih banyak manusianya sudah mulai berkurang kerjanya kan. Lebih mau mudah, tahu lebih informasi tepatnya. apa-apa ya tinggal ketik, cari di Google dan segala macam. Bahkan untuk perbandingan pun sekarang lebih mudah gitu. Betul, untuk mencari informasi perbandingan gitu ya. Betul, saya setuju untuk itu. Efisiensi dan efektivitas memang sekarang lebih mudah. Tetapi kembali yang saya sampaikan tadi Kak Irma bahwa setiap perkembangan selalu ada dua hal ya, positif dan negatif. Betul. Itu kita harus akui dan sama-sama harus kita tanamkan di kepala bahwa negativity yang sering terjadi itu ya itu tadi kurangnya human touch. Di sekarang itu banyak hal itu terjadinya lebih direct antara kabel ke kabel ya, istilahnya informasi-informasi yang hanya ada di dunia maya ataupun di dunia media istilahnya, tidak ada sentuhan langsung, tidak ada komunikasi langsung, tidak ada feel of empathy yang mungkin sama-sama bisa dirasakan baik oleh korban maupun kami sebagai penanggung jawab penyelenggara setiap kegiatan ataupun kamar dan yang lain-lain. Sehingga kadang itu membentuk stigmanya masing-masing, terutama untuk para pendengar ataupun pembaca berita ataupun yang melihat berita tersebut. Ya kadang kan menjadi subjektif ya. Bagaimana mereka menilai itu ya akan kembali ke karakter dan
pemahamannya mereka Oke, gitu loh. betul. Bedanya dengan dulu itu ya seperti itu Yes. kurang lebih. Tapi kalau kita ngomong soal pariwisata yang juga erat banget dengan hotel nih ya Pak ya, karena bisa dibilang sebuah pengalaman pariwisata itu juga erat dengan hotelnya gitu kan. Ya kan. Bagaimana mungkin Bapak melihat hubungan gitu antara pengalaman pariwisata atau wisata sesuatu yang dilakukan oleh seorang dengan hotel yang dia pilih untuk dia inap? Pastinya sangat berhubungan. Mhm. Karena bisa dibilang kalau kita bicara pariwisata in general, Mhm. hotel itu menjadi komponen yang sangat menentukan. Mhm. Dan biasanya akan selalu menjadi gerbang akhir kesan dan pesan atau kesan dan Mhm. memori yang terbentuk dari para pelanggan itu pada saat mereka melakukan destinasi wisata kemana dan seperti apa, pada akhirnya hotel akan menjadi penutup. Istilahnya kalau bahasa ininya tuh cita rasa akhirnya tuh dirasakan ya di pengalaman tinggal di hotelnya itu seperti Iya. apa gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi satu daerah kebetulan ya seperti yang tadi Kak Irma sampaikan, saya sudah 26 tahun dan kebetulan sudah bertugas di beberapa Tempat daerah di Indonesia yang punya ciri khas dan Kearifan kekuatan lokal serta iya. kelemahannya masing-masing ya Betul. dari setiap kota, baik di bidang pariwisatanya, di kotanya sendiri, di tata kotanya, di populasinya dan seterusnya, termasuk di kulinernya, semua punya plus minus di setiap kota. Dan itu akan sangat menentukan pada akhirnya ciri khas dari kota tersebut di mata para pelanggan kita. Iya sih, benar. Dan hotel mempunyai moral responsibility atau obligasi moral di sana untuk memberikan kesan yang optimal kepada mereka. Bagaimana caranya supaya mereka nggak dapetin destinasi wisata, misalnya contoh pantai yang bagus, terkelola dengan baik oleh Pemkot maupun oleh swasta, dan mereka sudah happy dengan ini. Begitu mereka istirahat sampai di hotel, experience di hotelnya tidak memuaskan, akhirnya yang diangkat ceritanya sama mereka yang nggak enak tadi, yang nggak enak tadi, gitu loh. Iya sih, benar Sehingga ya. pada akhirnya Karena rasanya udah semuanya nikmat, tiba-tiba rusak dengan satu hal. Rusak dengan satu itu yang komponen malah tadi. keinget, gitu ya. Betul. Itu kenapa dunia hotel itu sangat berkaitan erat dengan pariwisata dan tidak bisa dipisahkan. Ini tuh dua sisi mata uang ya. Betul. Dua sisi mata uang, dua-duanya harus ada gitu loh. Baik ekor ataupun kepala itu harus menyatu. Gimana caranya? Dan itu kenapa sangat diperlukan kesinambungan yang baik antara kita para praktisi perhotelan dengan para departemen-departemen yang ada di pemerintahan terkait dengan pariwisata. Itu kenapa kita itu punya banyak sekali asosiasi kayak PHRI, Ikatan General Manager Hotel dan seterusnya, dan setiap departemen dalam hotel pun punya organisasi sendiri, karena akan terhubung juga dengan pemerintah ya Pak ya? Betul, karena dari sana kita sharing sama-sama, cari informasi tentang tentang kota kita sendiri atau hotel tempat kita berada, maupun teman-teman yang ada di luar sana di daerah yang lain tuh seperti apa sih. Benar. Karena perkembangan tren market itu selalu dinamis. Yes, betul. Tidak pernah bisa kita asumsikan selalu stagnan ya seperti misalnya kayak gini ya nggak mungkin. Bisa. Apalagi dan sekarang dunia ini dunia trending ya, media sosial yang kadang juga terus diikutin. Itu sangat berpengaruh dengan kita. Belum lagi perkembangan zaman sekarang ini, istilahnya dalam tanda petik viral itu bisa menjadi antara dua hal, musibah dan berkah. Ya, terus terang. Kadang kan jadi musibah di awalnya akhirnya jadi berkah. Ya, itu aja kita sudah sesuatu yang dari zaman dulu tuh nggak pernah ada gitu kan. Sesuatu yang harus kita adaptasi di dunia hotel pun kena gitu loh, hal-hal seperti itu. Jadi ya inilah jahat dan baiknya dunia media sosial ya, ataupun dunia online itu kadang seperti itu. Tapi itu kalau cerita dari Pak Yudi teman-teman yang mungkin juga udah banyak pengalaman juga di dunia perhotelan dari tahun berapa kalau gitu Pak, 26 tahun? 99. Wow, saya sudah 99. Mulai masuk di mungkin umur aku masih kerja. Belum lahir atau enggak ya? Tapi kalau ngomongin soal dunia perhotelan enggak lepas juga dari tim marketing yang selalu juga mengasih informasi gitu ya. Banyak juga mungkin biar teman-teman luaran sana, masyarakat juga tahu loh gitu, bahwa ternyata bahkan kalau sekarang itu juga ada loh Kak Reza yang mungkin orang itu emang sengaja minap di hotelnya aja, nggak mau destinasi wisatanya, bahkan rela
meluarkan uang puluhan juta semalam lah ibarat kata untuk hotel tersebut gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kalau dari marketingnya nih Kak, yang juga bisa memberikan informasi lah ke masyarakat. Sebenarnya kalau di sini juga punya suatu hal yang dibanggakan atau dibuat benar-benar nyaman, seperti pulang ke rumah gitu ketika ada di hotel tersebut gitu. Kalau kita ngomongin tentang dari sisi marketing ya Kak Irma, kalau tadi kan Pak Yudi pengalaman selama 26 tahun berarti 1999. Aku kayaknya masih 0 tahun. Belum terbit ya? Belum terbit, belum diproduksi. Tapi kalau misalkan kan kita ada di zaman sekarang gitu Kak. Gimana tadi sudah banyak perubahan dari sisi cara penjualan. Kalau dulu tadi kata Pak Yudi kita lewat human touch, kita lewat fax juga gitu. Tapi kalau sekarang kita tetap masih mengutamakan sisi human touch itu dari para tim sales kami juga, tapi kita nggak lepas juga kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengikuti di mana sih sekarang kita berada. Gitu kan sekarang kita eranya adalah era digital. Kita semuanya sudah serba digital, orang mau nginep di mana tinggal cari aja di HP. Dan sekarang benar tadi kata Kak Irma bahwa untuk sekarang untuk nginep di hotel itu bukan bisa dikatakan fancy, udah bukan sesuatu yang mahal lagi, tapi udah jadi sebuah gaya hidup gitu. Jadi kalau orang ngomongin tentang hotel sekarang pola pemikirannya adalah bukan sesuatu yang mahal lagi, yang bukan kalangan tertentu saja yang bisa menikmati, tapi semua orang sekarang bisa menikmati hotel gitu. Dan di situ juga kami, kalau kita ngomongin tentang hotel kami, usia kami juga sudah cukup matang gitu, sudah cukup tua, bahkan 34 tahun. Dewasa ya Pak. Jangan tua ya. Jangan tua, dewasa. 34 tahun dan kami terus berjalan, kami terus berproses. Bahkan mungkin banyak juga dari masyarakat yang ini hotel yang dulu namanya ini ya, tapi sekarang namanya berubah. Nah, itulah yang kami usung juga, bahwa kami memiliki sebuah tagline awal baru dari cerita lama. Jadi kami bukan cerita betul lama. Cerita kami ada, cerita kami masih ada, kami masih simpan, bahkan itu juga masih tersimpan di memori masyarakat gitu kan. Bahkan nggak hanya di Lampung, di seluruh Indonesia, bahwa cerita kami masih sama, tapi kita memulai dengan awal yang baru. Nah, itu dari situlah kami tumbuh baru, terciptalah sebuah nama baru gitu ya Kak, yaitu Akar Hotel and Resort Lampung. Dan salah satu cara kami untuk terus memperkenalkan, untuk terus mengajak masyarakat ya, kami memposisikan diri kami, yaitu dengan melakukan rebranding positioning, kemudian rebranding personality, dan satu lagi adalah rebranding identity. Itu adalah langkah-langkah yang kami lakukan dalam proses untuk terus hadir tentunya di tengah masyarakat, baik itu di Lampung, di Bandar Lampung, atau bahkan di seluruh Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang soal rebranding gitu ya Kak, yang pertama yang harus kami berikan pemahaman adalah, sebelum kita memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa nama hotel kami sudah berubah, bahwa kami adalah awal baru dari cerita lama, adalah dari sisi personality-nya. Jadi bagaimana dari sisi human resort-nya adalah meyakinkan para bisa dikatakan karyawan atau internal bahwa para staffnya ada akar loh di dalam diri kalian. Apa sih nilai-nilai yang ingin akar berikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi dari sisi human resort-nya memberikan pelatihan, memberikan pemahaman yang mendalam tentunya kepada para staff internalnya, bahwa kalian adalah tim akar. Akar apa sih yang ingin dihadirkan kepada masyarakat, kepada tamu, kepada klien, kepada semuanya itu seperti apa. Dan itu harus dihadirkan terlebih dahulu kepada sisi personalnya terlebih dahulu. Setelah kita melewati personality, kita bisa menentukan posisi kita, rebranding positioning. Posisi kita apa sih? Akar Hotel and Resort ini hotel seperti apa? Kami adalah hotel yang family friendly. Banyak kami siap memberikan pelayanan terbaik tentunya untuk para keluarga, karena memang hotel kami konsepnya adalah resort. Kami adalah resort, satu-satunya resort yang berada di tengah kota. Jadi kalau misalkan masyarakat di luar sana ingin mencari hotel yang tenang, yang view-nya mungkin kalau kebanyakan adalah view kota, yang view sudah ramai gitu ya Kak. View kota itu adalah sudah view yang mungkin basic, view yang biasa. Tapi kalau di kita adalah resort, tapi resort yang di tengah kota. Mungkin kebanyakan orang berpikirnya resort itu jauh. Di pantai, betul, di luar kota, betul, di tengah kota juga bisa. Jadi aksesnya juga lebih gampang. Benar-benar ya. Jadi itu dia teman Pro 2. Ini masih awal obrolan kita yang seru banget, tapi kita belum gali lebih dalam ya. Tenang aja buat kamu, nanti terus aja dengerin atau juga saksiin podcast kita, karena di sesi selanjutnya kita bakal nanya lebih dalam lagi sama narasumber kita yang akan terus kita ajakin berbincang. Oke, kalau gitu kita jeda sejenak dan nanti kita akan langsung sambung lagi di podcast selanjutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman-teman, balik lagi di podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya, dan masih bareng sama aku Irman Nurdewi. Kita juga masih bareng dengan narasumber kita, ada Pak Yudi Alamsyah, adalah General Manager Akar Hotel and Resort di Lampung. Kemudian juga ada Kak Reza Afif Kurniansyah atau juga Kak Reza ya, yang juga bertugas sebagai Marketing Communication Executive di Akar Hotel and Resort. Nah, hari ini kita tadi udah bahas sebenarnya di sesi pertama tadi banyak hal dan juga pengalamannya Pak Yudi juga di 26 tahun ya sebagai seorang yang lama gitu di dunia perhotelan. Tapi kalau ngomongin soal hotel nih Pak Yudi, setuju nggak sih Pak Yudi kalau hotelnya bagus itu artinya wisata di daerah tersebut juga bagus gitu Kak? Secara prinsip harusnya iya. Pada saat ada destinasi wisata yang memang bagus di satu area atau di satu kota, harus didukung oleh prasarana hotel yang juga mumpuni atau kompeten. Karena seperti yang di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa itu semua harus berjalan seimbang. Benar-benar. Antara perkembangan yang terjadi di dunia pariwisatanya, di mana hotel menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari pariwisata tersebut gitu loh Kak Irma. Betul. Jadi emang kalau kita biasanya jujur sih kalau kita jalan-jalan ya kan Kak Yudi, Kak Reza dan Pak Yudi, pasti yang kita mungkin pikirin hotel ini ada apa aja sih gitu kan ya, dari mulai kamarnya yang kita lihat gitu ya di sana, atau sampai fasilitas lain kayak ada kolam renang dan lain-lain, itu yang biasanya dilihat oleh wisatawan lah ya gitu ya, sebagai mungkin kayak Pak Yudi juga mungkin atau Kak Reza juga kalau lagi jalan-jalan pasti ngelihat, bahkan mungkin ngeliat ratingnya gitu sekarang ya kan, ini rating berapa nih, itu juga mungkin yang sangat berpengaruh nggak sih Pak, kalau misalnya rating dari hotel tersebut, atau kita harus ngejaga ini nih di internet harus kita jaga nih ratingnya gitu, atau gimana? Di perkembangan era saat ini ya, itu menjadi salah satu tolak ukur yang krusial atau elemen penting yang akan menjadi pertimbangan para tamu itu untuk memilih satu tempat pada saat mereka stay atau tinggal di hotel. Karena sekarang itu kan sangat transparan ya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Kak Irma bahwa semua itu saat ini bisa diakses lewat manapun dan apapun informasinya. Sehingga para tamu itu betul-betul punya pilihan yang luar biasa banyak untuk memilih sesuai dengan selera, subjektivitasnya mereka lah, relativitasnya mereka, seleranya apa. Hanya satu hal yang pasti akan selalu menjadi pertimbangan adalah penilaian secara general ini seperti apa, atau bahasa umumnya rating lah ya, istilahnya rating itu ada di mana sih hotel tersebut gitu. Apa sih nilai plusnya hotel ini yang semua atau rata-rata para tamu-tamu yang sudah pernah punya pengalaman di sana tuh yang mereka angkat tuh soal apanya. Memberi ulasannya ya. Betul, kekurangannya apa. Karena kalau kita bicara perhotelan, saya bisa katakan bahwa nothing is perfect ya dalam dunia hotel kami. Istilahnya hotel itu kategorinya dari zaman dulu itu hanya ada melati dulu masih bahasanya, terus ada mulai hotel berbintang, bintangnya juga dikategorikan lagi bintang 3, 4, 5. Sekarang sudah bergeser, melati udah nggak ada, dibilangnya adalah, mohon maaf nyebut merek ya, Oyo misalnya kan, terus ada Red Doors dan yang lain-lain, terus budget hotel, baru dibilang hotel bintang 3, 4, 5. Tapi masing-masing kategori bintang tadi semua itu punya plus minus. Saya jamin, even yang dibilang bintang 5 itu pasti akan ada plus minusnya. Dan terkadang plus minus itu akan selalu kembali ke subjektivitas seseorang tamu, tersebut. gitu loh. Kadang itu yang sangat yang dimana perlu sudut pandang dari para calon tamu ini untuk melihat. Kadang mungkin di satu sisi ada tamu A yang merasa dia tidak nyaman dengan konsep kamar, interior misalnya. Tapi buat dia nggak ada masalah. Buat si tamu B, itu nggak ada masalah buat saya. Selama gitu. Mungkin ada
Sisi lain yang dia senangi. Sisi lain yang dia senangi gitu kan. Tadi Kak Reza sudah bahas untuk kami di tempat kami di Akar Hotel and Resort Lampung ini memang punya kelebihan sendiri. Kita punya tagline bahwa atau salah satu ciri khas kami adalah resort di tengah kota. Sebenarnya dari kalimat itu aja itu udah menarik, ya kan? Apa sih kok ada resort sih di tengah kota gitu kan? Nah, dari sana kan akan terbangun curiosity lah ya. Tamu-tamu ini penasaran seperti apa sih. Nah, dari sana kita tampilkan bahwa kenapa kami bisa mengklaim diri kami resort. Karena memang layout kami bukan layout seperti hotel-hotel tren sekarang yang tinggi ke atas. Layout kami secara landscape itu melebar gitu kan. Melebar dan kami punya area hijau yang masih lumayan luas. Bahkan mungkin boleh saya bilang walaupun tidak yang terluas, termasuk mendominasi lah di Lampung. Mungkin hanya kami yang punya area luas, area hijau seluas yang kami punya ya. Dan itu untuk beberapa typical market menjadi satu hal yang sangat menarik dan menjadi unsur penting. Tapi ada juga market-market yang memang saya nggak butuh itu. Saya butuhnya teknologi modern. Ini yang interior yang terbaru dan segala terutama buat yang mungkin anak-anak mereka yang nggak akan butuh temukan media gitu. sosial nih Pak, itu Betul. biasanya gitu ya. Mereka mungkin nggak akan temukan di hotel kami gitu kan. Nah, itu dia yang saya bilang bahwa selalu ada plus minus dalam setiap properti atau setiap hotel. Yang paling penting adalah bagaimana kami semua ini fokus ke masing-masing kelebihan apa yang kami punya. Dan untuk meminimalisir kekurangan atau ketidakpuasan tamu untuk aspek-aspek yang menjadi aspek fundamental seperti pelayanan, sentuhan hangat tadi ya Pak ya. Ini sentuhan hangat. Sentuhan hangat ini sebetulnya kalau buat orang hotel itu bahasa besar. Bahasa ini big words ya. Karena sentuhan hangat ini luas sekali cakupannya kan. Sentuhan hangat itu bisa dirasakan dari banyak aspek. Propertinya sendiri memiliki satu sentuhan. Kak Irma boleh percaya boleh enggak saat melihat satu bangunan itu sudah ada sense. Yes, betul ya. Hangat atau dinginnya, nyampe di betul lobby nggak? itu kerasa, wah. Iya gitu loh. Jadi Ruangan itu aja itu, udah masuk iya. ke dalam kategori sentuhan hangat. Iya. Maksudnya, oh nih bangunannya kelihatannya cozy, nyaman, hangat gitu kan. Oh ini kok dingin gini, kok bentuknya begini aja gitu. Belum dari lagi luar. mungkin dengan senyuman yang benar Iya. diterima. Begitu sampai di propertinya, di lobi ketemu dengan karyawannya. Iya. Bagaimana karyawan itu harus bisa memberikan first impression sama tamu-tamu yang datang. Personal touch juga. Personal touch. Yang tadi Kak Reza sampaikan terkait dengan kami rebranding dari brand sebelumnya, kami punya tugas yang lumayan berat, yang lumayan challenging. Kami harus memberikan sesuatu yang minimal inline dengan yang sebelumnya. Bahkan harus lebih baik nantinya gitu kan. Gimana caranya menjaga yang inline dulu? Bagaimana kami secara personality di internal kami, karena buat kami punya 3 klien Kak Irma untuk di hotel. Pertama itu adalah tamu. Ya. Karyawan itu adalah klien kami kalau di kami di manajemen. Di manajemen ya. Karena mereka pun harus punya kenyamanan, mereka harus punya kepuasan, mereka harus bisa kita fasilitasi apapun yang mereka perlukan saat mereka sedang melakukan tugasnya. Yang ketiga adalah vendor. Karena vendor itu adalah klien kami. Iya. Tanpa mereka kami pun tidak bisa jalan operasional kami kan. Jadi kami harus menjaga triangle aspek ini dengan balance, dengan seimbang. Baru satu organisasi hotel atau satu properti hotel itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kalau ada yang timpang, pelayanan yang kami sebagai manajemen berikan untuk salah jadi satu nggak balance. Benar. Karyawan yang tidak happy akan merefleksikan ketidak-happyannya mereka ke tamu. Vendor yang tidak happy akan merefleksikan ketidak-happyan atau ketidaksenangannya mereka dengan apa yang mereka support ke kita. Tamu yang tidak happy udah otomatis tidak akan balik lagi gitu kan. Atau bahkan ngasih ulasan yang nggak bagus. Betul, makanya itu dia, sentuhan hangat itu harus proporsional dan balance di semua aspek. Baik yang ke tamu, baik yang ke karyawan maupun ke yang ke vendor. Dan pastinya sentuhan hangat itu harus dirasakan di semua elemen, tidak hanya dari orangnya, pelayanannya, bangunannya, fasilitasnya, bagaimana. Bahkan kadang, mohon maaf, untuk di hotel, lampu aja itu akan mempengaruhi sangat bagaimana perasaan seseorang. Nah ini redup terangnya, betul. Warnanya Jadi, semua itu dan titik-titiknya sentuhan juga, hangat betul. itu sangat penting kalau kita bicara dunia pariwisata, khususnya hotel apalagi, itu sangat penting. Sesuatu yang menjadi fokus kita. Saya yakin teman-teman di luar sana yang
juga sama-sama ada di dunia perhotelan setuju bahwa sentuhan hangat itu is a must. Iya. Adalah sesuatu keharusan dan kewajiban yang harus kita provide untuk tamu-tamu Betul, kita, betul. untuk klien-klien kita. Betul. Tadi kalau kata Pak Yudi benar setuju ya. Makanya topik kita adalah sentuhan hangat, fasilitas lengkap, kunci emas pariwisata. Karena kalau udah dapet itu semua ya, tamu itu bakal seneng balik lagi. Dan kayaknya menjadi sebuah, gue minum di sana aja deh kalau balik ke Lampung gitu ya. Kayaknya itu yang menjadi sebuah kunci juga mereka untuk ngerasa di sana tuh paling nyaman gitu. Tolak ya. ukur Tolak lah ya. ukur gitu. Betul. Tapi tadi kita balik juga ke Kak Reza tentang soal ulasan. Ini menjadi tantangan juga tim marketing ya kan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mematok semua selera sama ya Kak ya. Banyak orang itu ada yang sangat sensitif sekali ya. Cuman nggak disenyumin dikit aja dia langsung gak seneng gitu misalnya ya. Atau mungkin ada sesuatu yang terlambat dikit aja dia langsung kayak mau ngasih ulasan yang nggak bagus. Ini yang harus jadi tantangan juga sama tim marketing kan. Jangan sampai mungkin hal-hal yang sebenarnya itu tidak krusial atau bahkan itu tidak sebenarnya selalu terjadi, tapi menjadi sebuah hal yang nantinya menjadi perspektif negatif dari orang lain. Gimana Kak? Mungkin menjaga ulasan juga tetap bagus atau bahkan juga apakah memang pernah nggak nih harus menangani hal tersebut gitu agar ulasan-ulasan dan rating itu tetap bagus di mata masyarakat? Karena ini nggak cuma di Lampung aja ya Kak ya, Iya. bahkan mungkin dunia dan internasional gitu kan. Benar-benar kalau ngomongin tentang rating gitu ya Kak, karena namanya tamu, klien itu kan dia bebas berekspresi, apalagi sekarang ya sudah era digital, semua bisa memberikan ulasan, bisa memberikan rating, dan bahkan mungkin bisa dikatakan itu bukan asli orang yang benar-benar nginap, itu juga pasti akan Iya, ada sesuatu iya, yang seperti betul, itu, karena betul. sekarang semuanya sudah bisa bermain sosmed gitu kan Kak. Bahkan mungkin bisa itu dari sisi kompetitor atau mungkin Iya. bahkan seperti itu gitu kan, untuk memberikan yang namanya bersaing bisnis gitu kan Kak. Tapi mungkin ada beberapa kali kita sering menjumpai rating yang bisa dikatakan rendah gitu kan, dan itu cara kami adalah apa ya, bisa dikatakan haram hukumnya untuk kita menghapus rating tersebut, seperti itu. Jadi kita akan tetap pertahankan rating itu yang ada di, kita beri contoh yang ada di Google Maps. Karena sekarang banyak mungkin orang yang ketika dia mau berkunjung dia buka dulu Google Maps ya, termasuk aku gitu kan. Mungkin Kak Irma juga seperti itu, ketika mau misalkan mau berkunjung ke ini, cek dulu deh di Google Maps Benar. ratingnya bagus nggak ya gitu. Tapi kan kalau banyakan bintang 5 oke gitu kan, atau mungkin bintang 3 ke bawah itu udah agak-agak worry gitu. Nah, itu pun terjadi di kami gitu. Ada beberapa yang tamu mungkin dia akan memberikan rating di bawah bintang 5 dengan berbagai alasan mereka, berbagai reason mereka, dengan ini itu segala macam. Itu akan kami biarkan, maksudnya tidak akan kami delete, dan tapi akan kami langsung berikan ulasan balik. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita mengatasi rating agar masyarakat tetap trust ke kami, atau bahkan orang yang tidak memberikan rating itu, orang yang membaca, yang dia ingin mencari, dia menemukan rating yang mungkin bisa dikatakan itu bad gitu ya Kak. Itu jadi kita akan langsung balas, kita akan respon, kita berikan respon dengan apa? Dengan sesuai dengan yang mereka keluhkan, seperti itu. Misalkan dia memberikan sebuah rating terkait dengan kamar atau mungkin terkait dengan fasilitas apa. Kita akan memberikan respon sesuai dengan apa yang mereka keluhkan tersebut, dan di situ langsung ya kami dengan berbahasa ya bisa dikatakan bahasa yang hospitality, dengan beberapa respon, pokoknya respon-respon yang baik yang untuk menutupi si respon buruk yang mereka berikan di platform itu, baik mungkin di Google atau di Traveloka atau di beberapa OTA, online travel agent itu. Nah, kalau misalkan itu terkait dengan rating gitu Kak, tapi di satu sisi kami juga bermain sosial media yang lain gitu. itu. Akar juga mengikuti perkembangan zaman, kita juga menjual, memasarkan hotel kami juga tentunya di Instagram kami ada, di Facebook kami ada, di TikTok pun kami ada, seperti itu. Jadi kami aktif untuk sosial media kami aktif. Kami juga mengiklankan meta ads seperti itu. Kami juga mengiklankan promo-promo kami, dan kami juga bekerja sama dengan media-media lokal atau bahkan nasional dan media-media mainstream yang itu kami menjaga hubungan baik dengan mereka, seperti itu. Jadi ketika misalkan ada sesuatu yang berita-berita yang buruk, mereka akan bisa mengcover, seperti itu. Itu adalah relasi-relasi yang kami jaga dari sisi markom, dari sisi hubungan masyarakat lah ya Kak. Atau mungkin untuk ada lebih ini juga ya mudahnya. kayak kerjasama dengan influencer Yes, gitu-gitu betul. ya Kak ya. Itu juga masih langkah kami yang terus kami lakukan dalam proses rebranding, karena kami saat ini kami juga masih terus melakukan proses rebranding itu Kak. Jadi kami bekerja sama dengan media, dengan influencer, dengan media influencer pun juga kami melakukan kerjasama dengan tujuan untuk ya mengelola hubungan baik tentunya. Betul. Sebagai kami pelaku dari dunia perhotelan, kami juga menjaga hubungan baik dengan pemerintah, kami dengan dari sisi tadi itu influencer, media, Banyak yang dan emang beberapa harus dijalin ya, Kak, ya. betul.
Betul. Tapi kalau ngomongin soal pemerintah juga ya menjadi kayak kalau di Lampung kan Lampung Tourism atau Visit Lampung gitu ya, menjadi masih diharapkan oleh pemerintah daerah kita untuk bahwa ayo makin banyak yang datang ke Lampung, terus dibuka juga fasilitas untuk wisata dan lain-lain agar makin banyak pendapatan daerah lebih tepatnya. Ada nggak nih Pak mungkin kayak hubungan juga dari ya yang Bapak pegang ya karena hotel ke pemerintah daerah kita kalau sekarang? Jadi seperti yang tadi sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa kita di dunia hotel itu untuk organisasi yang resmi atau yang berkaitan langsung dengan pemerintahan itu ada PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Payungnya kami itu ada di sana. Istilahnya itu adalah wadah kami yang bisa punya direct line ke pemerintahan. Aspirasi-aspirasi yang kami punya biasanya kita tuangkan dalam meeting-meeting ataupun pertemuan-pertemuan antara para pelaku, para praktisi seperti kami yang di unit di masing-masing hotel. Biasanya ada agenda rutin untuk ketemu dengan mereka, dengan PHRI. Nanti PHRI akan menyampaikan ke pemerintahan gitu. Dan untuk Lampung sendiri, saya melihat geliat itu sudah terjadi, Kak Irma. Dan bisa dibilang saya optimis Lampung ini 2, 3, 4 tahun maksimum 5 tahun ke depan akan menjadi satu destinasi pariwisata yang bisa mencuat dan bersaing di Indonesia. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan seperti Jogja ya, untuk daerah Jawanya, Bandung, untuk Jawa Baratnya atau mungkin Bali, Lombok. Lampung punya potensi, terus terang punya potensi, dan ini seringkali kami suarakan, kami aspirasikan ke lembaga atau ke organisasi PHRI bahwa yuk sama-sama kita gali nih apa yang bisa kami support di hotel atau di sini dan apa yang walaupun bisa masih banyak tantangan-tantangan tapi tetap pasti ada lah. Kalau kita bicara tantangan nggak kecil, pasti ada, tapi kami yakin selama semua punya goal yang sama, tujuan yang sama, dan langkah kita menuju titik yang sama, pasti kita akan capai titik tersebut. Dan saya yakin untuk Lampung nggak lama lagi ya, nggak lama lagi kita akan bisa mengangkat destinasi wisata Lampung dan juga bersaing mungkin juga dengan daerah-daerah lain gitu Pak. Betul, yang di dalamnya juga otomatis ada hotel, jadi destinasi wisata Lampung akan berkembang dengan ya paling gampangnya gini lah. Sekarang Transmata sudah hampir, mungkin di tahun ini Jambi sudah terbuka ya, kita sudah sampai ke sana. Sementara Lampung ini akan sudah menjadi gate-nya Sumatera. Ya bicara teritori atau bicara area ya, itu adalah gate-nya Sumatera. Dan mau datang mau keluar dari Lampung, dari Sumatera pasti lewat Lampung. Kasarnya seperti itu kurang lebih. Dan sekarang accessible-nya lebih mudah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkembang, terutama untuk Lampung. Benar banget. Pariwisatanya. Apalagi sekarang sebenarnya kalau kita bilang Lampung itu indah, cakep Pak ya. Betul. Kan? Cakep. Tinggal ya sedikit aja dipoles-poles mungkin kayak fasilitas jalan dan lain-lain yang bisa mempermudah lah untuk menuju ke sana. Tapi ini obrolan yang luar biasa banget nih Pak Yudi dan Kak Reza, ini juga mungkin membuka mata juga sama kita semua bahwa ternyata memang dunia perhotelan yang sangat mendukung juga dunia pariwisata kita di Lampung, yang kita pengennya sih Lampung terus maju ya Pak ya, gitu kan ya. Insya Allah pasti maju. Makin banyak yang datang ke Lampung, saya gitu kan ya. Dan makin juga mungkin banyak juga hotel-hotel mungkin berkembang gitu ya, wisata-wisata makin banyak juga. Sangat berkembang. Bahkan sekarang sudah sangat berkembang kalau hotelnya ya. Kalau hotelnya banyak juga yang baru-baru ya Pak ya kalau tapi gitu. Positifnya adalah dengan berkembangnya hotel, dengan berkembangnya pilihan hotel, istilahnya berkembang pula pilihan. Betul. Untuk para market yang akan datang ke Lampung. Jadi semua layer atau semua lapisan market atau masyarakat tuh boleh menikmatinya gitu loh. Tinggal bagaimana kalian mau milih, kembali subjektifnya mereka ya, atau relativitasnya mereka tuh lebih suka yang mana, yang seperti apa. Betul banget sih. Karena emang balik lagi ke personal masing-masing ya Pak ya. By the way, thank you hari ini udah ngobrol Pak. Sebelum kita mungkin pamit, kayaknya aku minta semangatnya dulu nih, atau mungkin pesan juga sama teman-teman dari dunia pariwisata di dunia perhotelan yang pengen Bapak sampaikan dari Pak Reza dulu ya, nanti smash-nya di Pak Yudi. Silakan Kak Reza. Boleh. Buat teman-teman yang lagi dengerin berarti ya, dengerin dan nonton ya. Iya, penonton RRI karena sekarang adalah staycation itu bukan sesuatu yang fancy lagi, tapi staycation adalah kebutuhan. Betul. Dan kalau misalkan teman-teman lagi cari resort di tengah kota, lagi cari suasana yang hangat,
pelayanan yang maksimal dan itu selalu menjadi janji kami atau bahkan itu menjadi utama kami gitu kan. Walaupun sebenarnya balik lagi ke teman-teman mau mencari suasana hotel seperti apa sih gitu kan. Mau yang city view atau yang seperti apa. Nah, kami adalah resort di tengah kota. Jadi untuk yang mau mencari ketenangan, yang mencari kehangatan, yang mencari yang hijau-hijau nih mungkin bosan gitu kan dengan suasana perkotaan, dengan hiruk pikuk kebisingan gitu kan. Kamu mau cari sesuatu yang tenang, Akar Hotel and Resort ada karena kami awal baru dari cerita lama. Kami masih sama seperti yang dulu, bahkan beberapa hal sudah kami terus upgrade. Kami terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh tamu atau bahkan buat teman-teman yang sekarang ini lagi hits ini kan main tenis. Kami adalah satu-satunya hotel di Provinsi Lampung yang punya lapangan tenis, bahkan seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang sekarang lagi banyak nih digandrungi sama anak-anak muda, sama-sama Gen Z yang lagi cari tempat penginapan, bahkan kita bisa sambil main tenis gitu. Jadi buat teman-teman, Akar Hotel and Resort selalu terbuka untuk siapapun. Mau cari reviewnya dulu, mau lihat-lihat dulu di sosial media kami juga aktif, bisa dicari di Instagram kita gitu kan, di Akar Hotel Lampung, itu Instagram, TikTok, Facebook semuanya namanya semuanya sama. Ada. Oke, thank you Kak Yureka Reza udah ngobrol sama kita. Pak Yudi boleh dikasih? Oke, karena mengenai hotel saya, hotel kami sudah dipromosikan oleh Kak Reza, jadi saya akan bicara general saja ya buat teman-teman di luar sana yang menonton RRI ini dan juga untuk teman-teman satu perjuangan di dunia perhotelan, tetap semangat dan untuk teman-teman sekalian terus berkreasi, terus beradaptasi dengan perkembangan era teknologi dan yang lain-lain yang harus sama-sama kita atasi dan tentunya kita implikasikan ke dalam dunia perhotelan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti kreatif. Dan untuk para penonton yang punya niatan untuk mencari destinasi, silahkan datang ke Lampung. Saya jamin kalian tidak akan kecewa. Lampung sangat kaya dengan segala macam destinasi wisatanya. Betul. Kami punya laut yang sangat indah, banyak pilihannya. Kami punya kuliner yang luar biasa yang bisa kalian coba dan rasakan bagaimana kuliner Lampung dengan ciri khasnya mereka, seruitnya seperti apa. Kami punya banyak peninggalan-peninggalan yang mungkin bisa dicek atau dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah untuk teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk datang ke Lampung dan menikmati segala macam fasilitas yang ada di Lampung, termasuk hotel kami, Akar Hotel and Resort Lampung. Oke, thank you Pak Yudi yang juga sudah memberikan banyak informasi dan juga inspirasinya, semangatnya juga buat seluruh teman-teman yang lagi dengerin dan juga nonton ya podcast kita hari ini di podcast RRI Bandar Lampung. Akhirnya gue juga udah pamit dan thank you buat semua yang udah nonton. Terus juga jangan lupa untuk nonton podcast kita di channel YouTube kita official RRI Bandar Lampung, atau juga bisa yang namanya kamu buka di aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like kamu ya, share juga boleh. Dan thank you buat semuanya. Kita juga harus pamit ya. Bye bye semuanya. Bye bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.